Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di video kali ini kami akan membahas tentang forecast, di mana kami akan membahas melalui 3 pendekatan seperti metode semi average, metode moment, dan metode least square. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. And now let's go to the video. Berikut adalah penjelasan mengenai forecasting. Forecasting adalah menentukan ramalan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Sesuatu yang akan datang perlu diramalkan atau diperkirakan karena waktu yang akan datang tersebut penuh dengan resiko ketidakpastian. Atau forecasting juga adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa mendatang, di mana pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah manfaat peramalan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, menambah kemampuan perusahaan untuk mengadakan pengawasan informasi, kegiatan-kegiatan tertentu, atau memperbaiki proses pemberian laporan. Selanjutnya yang kedua, memungkinkan timbulnya teamwork di antara pimpinan. Dan yang terakhir, memungkinkan dibuatnya jadwal-jadwal pembelian, produksi, budget penjualan, dan budget alokasi pengeluaran sehingga diperoleh pedoman dasar pekerja yang relatif lebih tepat. Untuk menghitung forecast, di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode semi average, yang kedua metode trend moment, dan yang ketiga least square method. Metode semi average sendiri adalah metode yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu metode trend moment, yang merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Atau metode trend moment juga adalah salah satu metode yang digunakan dalam melakukan forecast penjualan, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk penjualan pada tahun berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat implementasi metode trend moment atau peramalan. Dan yang terakhir metode least square, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu metode semi average. Jadi di sini terdapat tabel data penjualan mobil di showroom Honda Arista tebing tinggi pada tahun 2012 sampai 2019. Langsung kita masuk ke dalam penyelesaian. Pertama-tama kita membaginya ke dalam kedua kelompok dan kemudian kita mencari rata-ratanya. Jadi rata-rata kelompok pertama itu 140 dan rata-rata kelompok kedua adalah 223,75. Dengan jumlah data keseluruhan adalah 8 dan kemudian kita mencari nilai B. B sama dengan 223,75 dikurang 140 dibagi 8 sama dengan 10,46875. Yang selanjutnya kita mencari persamaan tren kelompok pertama, yaitu Y sama dengan 140 ditambah 10,46875X, dan persamaan tren kelompok 2 Y sama dengan 223,75 ditambah 10,46875X. Selanjutnya kita menghitung forecast untuk tahun 2020, Y sama dengan 140 ditambah 10,46875X. Selanjutnya kita menghitung forecast untuk tahun 2020, Y sama dengan 140 ditambah 10,46875X. Nilai X dihitung berdasarkan tahun dasar. Nilai X untuk tahun 2020 adalah Y sama dengan 140 ditambah 10,46875X. Y sama dengan 140 ditambah 10,46875 dikali 4. Y sama dengan 140 ditambah 41,875. Maka Y sama dengan 181,875. Oke, selanjutnya kita ke penjualan tahun 2020. Di sini diketahui X-nya sama dengan 13. Maka Y sama dengan 140 ditambah 10,4
46875X. Kemudian Y sama dengan 140 ditambah 10,46875 dikali 13. Y sama dengan 140 ditambah 136,09375, maka hasil Y sama dengan 276,09375. Jadi dapat diramalkan penjualan tahun 2020 sebesar 276,09375. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu metode trend moment. Terdapat data penjualan PT Serbaguna pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Pada tahun 2014 dapat kita lihat penjualannya sebesar 256, hingga tahun 2019 penjualannya sebesar 637. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya adalah 2520. Selanjutnya kita masuk ke nilai X. Di sini nilai X dimulai dari 0 karena kita menggunakan angka genap. Maka pada tahun 2014 nilai X-nya adalah 0, 2015 nilai X-nya adalah 1, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya adalah 15. X dikali Y yaitu perkalian antara 0 dikali 256, maka hasilnya adalah 0. Dan seterusnya hingga kita dapat jumlahnya. Dari X dikali Y sebanyak 7.742. Pada X kuadrat, nilai X kita kuadratkan, yaitu 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, dan seterusnya hingga dapat kita jumlahkan sebanyak 55. Persamaan 1. 2520 sama dengan 6A ditambah 15B. Persamaan 2. 7742 sama dengan 15A ditambah 55B. Maka kita masuk ke metode substitusi dan eliminasi. Maka kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 2520 sama dengan 6A ditambah 15B dikalikan 5, maka hasilnya 12.600 sama dengan 30A ditambah 75B. Sedangkan persamaan 2 7.742 sama dengan 15A ditambah 55B dikali 2, maka hasilnya 15.484 sama dengan 30A ditambah 110B. Maka kita kurangkan 12.600 dikurang 15.484, maka hasilnya minus 2.884 sama dengan 30A dikurang 30A sama dengan 0, 75B dikurang 110B, maka hasilnya 35B. Maka B hasilnya 82,4. Setelah itu kita jumlahkan yang persamaan 1, yaitu 2520 sama dengan 6A ditambah 15B. 2520 sama dengan 6A ditambah 15, B sama dikali B, yaitu B-nya 82,4. Maka 2520 sama dengan 6A ditambah 1236. 2520 dikurang 1236 sama dengan 6A. 1286 sama dengan 6A. A sama dengan 1284 dibagi 6. Maka hasilnya sebesar 214. Dan persamaan 2 penjumlahannya sama seperti persamaan 1.
Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 214 ditambah 82,4X. Maka forecast untuk tahun 2020 adalah Y sama dengan A ditambah B X sama dengan 214 ditambah 82,4 dikali 6 sama dengan 214 ditambah 494,4 sama dengan 708,4. Baiklah, saya akan menjelaskan metode least square. Diketahui data penjualan tahunan oleh toko Asian Optical di tebing tinggi, pemilik hendak mengetahui forecast pada periode yang akan datang. Tentukan nilai tersebut dengan menggunakan metode least square dengan melihat data di bawah ini. Untuk tahun penjualan yang terdiri dari tahun 2016 sampai 2020. Tahun 2016 dengan penjualan 350, tahun 2017 dengan penjualan 470, begitu juga seterusnya sampai tahun 2020. Nah, untuk penyelesaian kita menggunakan tabel penolong, di mana tabel penolong ini terdiri dari tahun penjualan yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Lalu X ini kita dapatkan dari genap atau ganjilnya data yang kita pakai. Lalu X kuadrat ini kita dapatkan dari nilai X kita kuadratkan. Lalu X dikali Y, nilai X dikali dengan penjualan. Nah, untuk tahun 2016 dengan penjualan 350, X-nya min 2, X kuadratnya 4, X dikalinya min 700. Untuk tahun 2017 dengan penjualan 470, X-nya min 1, X kuadratnya 1, X dikali Y-nya min 470. Begitu juga seterusnya. Nah, lalu kita jumlahkan hasil keseluruhannya. Untuk penjualan kita jumlahkan dari 350 ditambah 470 dan seterusnya. Maka hasil yang kita dapatkan 3130. X kuadrat sama seperti yang sebelumnya, kita tambahkan dari 4 ditambah 1 dan seterusnya. Maka hasil yang kita dapatkan 10. Begitu juga dengan X dikali Y, kita tambahkan min 700 ditambah min 470 dan seterusnya. Maka hasil yang kita dapatkan 1590. Maka persamaan A yaitu jumlah penjualan dibagi dengan banyaknya data. A sama dengan 3130 dibagi 5 ini adalah banyaknya data, sama dengan 626. Untuk persamaan B yaitu jumlah X dikali Y dibagi dengan nilai X kuadrat. Nilai jumlah keseluruhan dari XY tadi ada 1590 dibagi 10 sama dengan 159. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B X. Y sama dengan A-nya tadi itu 626 ditambah B-nya 159 dikali 3. 3 ini adalah tahun kelanjutan dari tahun 2020 ke 2021. Jadi hasilnya 3. Nah, kita kalikan dulu 159 dikali 3. Maka Y sama dengan 626 ditambah 477. Y sama dengan 1103. Untuk nilai tren setiap tahun adalah tahun 2016 Y sama dengan 626 ditambah 159 dikali min X sama dengan 308. Untuk tahun 2017 Y sama dengan 626 ditambah 159 dikali min 1. Maka hasilnya 467. Untuk tahun 2018 Y sama dengan 626 ditambah 159 dikali 0. Maka hasilnya 626. Untuk tahun 2019 Y sama dengan 626 ditambah 159 dikali 1. Maka hasilnya 785.
Untuk tahun 2020, X sama dengan Y sama dengan 626 ditambah 159 dikali 2, maka hasilnya 944. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.